Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih. Yo guys, ada loh nih momen politik yang bikin kita berpikir, ini beneran terjadi atau cuma satir? Tapi di Indonesia nih, satir dan kenyataan seringkali tipis banget guys bedanya. Nih coba deh, lo bayangin nih, seorang presiden yang dulu berseberangan dengan Jokowi. Sekarang teriak, hidup Jokowi. Di depan ribuan kadernya loh ini. Lalu nih, mahasiswa yang turun ke jalan protes kenaikan UKT, tapi pemerintah malah sibuk bagi-bagi kursi ke lebih banyak orang loh ini. Lalu, ada pejabat yang seharusnya nih menenangkan publik, tapi justru kalau menurut gue bikin blunder guys. Yang bikin rakyat makin ingin kabur aja dulu nih. Selamat datang guys di Politik Indonesia. 2025 adalah tempat drama lebih seru dari serial di Netflix. Nah, ini sejak Pilpres nih, 2024 selesai nih. Ada dong dua kelompok yang nggak bisa move on. Oke? Satu teriak adili Jokowi. Karena menganggap nih, kebijakannya bikin ekonomi ambyar. Nah, yang satu lagi, wah ini masih ngefans banget. Berharap bahwa Jokowi tetap punya pengaruh meski udah lengser guys. Tapi di tengah panasnya perdebatan nih, Prabowo dong malah bikin plot twist menurut gue. Mengakui bahwa dirinya bisa jadi presiden karena ditolong Jokowi. Lalu nih, dengan penuh semangat, doi teriak, hidup Jokowi guys. Di depan pendukungnya. Nah sekarang pertanyaannya nih, ini ketulusan atau hanya strategi politik? Ayo, gimana menurut lo? Ini kalau jujur ya, hubungan Prabowo dan Jokowi ini mirip musuh bebuyutan yang akhirnya jadi bestie. Dulu doi rival, iya kan? Sengit bro. Sekarang Prabowo malah teriak hidup Jokowi. Bahkan nih, kabinet gemoy yang doi bentuk nih, banyak kursi yang masih dijaga oleh orang-orang Jokowi. Harusnya nih, kan doi teriaknya apa? Harusnya ya idealnya, hidup rakyat dong. Orang yang milih kan mereka rakyat, iya kan? Nah, tapi apakah nih pertanda Prabowo benar-benar di bawah bayang-bayang Jokowi? Ayo, pertanyaan nih. Atau ini cara cerdas guys buat jaga kestabilan politik nih, biar nggak ada tsunami dari pihak yang kecewa. Nah, ini yang jelas politik kita ini makin sulit diprediksi menurut gue. Kadang ini lebih seru dari teori konspirasi di medsos cuy. Nah, ini yang kocak ya di Ulta Gerindra. Prabowo mendadak lepas rem saat menanggapi nih beberapa kritik. Doi nyeletuk ndasmu. Lalu gimana reaksi publik? Campur aduk guys. Ya, sebagian nih bilang ini gaya kepemimpinan baru. Karena belak-belakan, nggak basa-basi. Sebagian lagi nih merasa ini kurang elegan untuk seorang presiden. Seorang kepala negara, karena apa? Seorang kepala negara udah seharusnya guys menanggapi kritik itu dengan bijak, gitu kata sebagian orang. Apalagi ini bukan kali pertama loh beliau ini sebut ndasmu. Beneran. Tapi justru disitulah guys letak daya tariknya nih. Publik sekarang ingin tahu apakah Prabowo akan terus mempertahankan gaya bicaranya yang meledak-ledak. Atau nih, ini cuman fase awal aja. Sebelum doi ini mulai jinak setelah merasakan kursi empuk RI 1. Nah, gimana menurut lo?
Yang pasti, politik kita baru aja nih mendapatkan karakter utama yang jauh dari kata membosankan, guys. Karakter utamanya baru nih, dari si mantan. Beda banget. Sementara Prabowo sibuk teriak hidup Jokowi. Nah, ini mahasiswa di berbagai kota mulai turun ke jalan. Penyebabnya apa? Ya itu tadi, rencana pemangkasan anggaran pendidikan yang bisa bikin UKT naik drastis. Nah, yang jelas nih, ada loh nih 13 tuntutan dari mahasiswa di sana, guys. Sementara di medsos, meme Indonesia gelap mulai bermunculan. Ini sebuah gambaran sarkastik tentang masa depan negeri ini, guys. Jika kebijakan nih yang dianggap merugikan rakyat terus berlanjut. Ini mengingatkan kita pada pola yang sama, guys. Setiap kali nih mahasiswa turun ke jalan, biasanya itu pertanda ada apa? Ketidakpuasan yang cukup besar, guys. Dan sejarah membuktikan, mahasiswa adalah kekuatan yang nggak bisa diremehkan loh ini. Ingat nggak loh pada Reformasi 98? Ingat kan? Nah, hati-hati tuh. Jadi, jika pemerintah nih menganggap ini itu cuma riuh di Twitter. Oh, salah. Mereka mungkin lupa bahwa pergerakan besar ini selalu dimulai dari apa? Keresahan kecil loh. Belum lagi nih, hashtag kabur aja dulu. Ini ekspresi sarkastik bahwa banyak loh rakyat merasa masa depannya ini makin gak jelas, makin gelap, makin suram. Dan mereka memilih mencari peruntungan di negara lain. Bukannya merespon keresahan ini dengan bijak, Wakil Menteri Tenaga Kerja tuh, Noel, justru bikin pernyataan blunder menurut gue, yang bikin memperkeruh suasana. Apa? Kabur aja dulu atau apa? Biarin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Iya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap Kabur warga. aja lah, jangan balik lagi. Dalam kondisi masyarakat yang lagi emosional nih, ucapan pejabat sekecil apapun bisa jadi bensin di atas api. Seharusnya pemerintah melihat ini sebagai alarm dong, bahwa ada loh ini yang perlu diperbaiki. Tapi kalau reaksinya nih justru defensif dan menyalahkan rakyat, ya nggak heran, guys, kalau kepercayaan publik makin nyungsep turun. Nih, dari adili Jokowi ke hidup Jokowi, dari kabinet gemuk sampai mahasiswa demo, dari ndasmu sampai Indonesia gelap. Jadi kita sedang menyaksikan apa? Babak baru dalam politik Indonesia. Ini makin banyak pertanyaan loh. Apakah Pak Prabowo akan tetap independen? Atau justru nih tetap dalam bayang-bayang Pak Jokowi? Ya dong. Terus ada pertanyaan lagi nih. Ini apakah benar mahasiswa bakal terus bergerak atau justru berhenti di tengah jalan? Dan apakah nih pemerintah akan belajar dari blunder komunikasi atau justru makin banyak nih pejabat yang asbun atau asal bunyi? Nah, jawabannya ada di bulan-bulan ke depan, guys. Tapi satu hal yang pasti, politik Indonesia nggak akan pernah kekurangan drama. Gua Singgih,